Penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan amankan seorang pria yang berprofesi sebagai guru ngaji di kediamannya di Jalan K, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku diduga melakukan pencabulan setidaknya terhadap 10 santrinya. Penyidik pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di salah satu kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti. Usai melakukan olah TKP, terduga pelaku pencabulan langsung digiring ke Mapolres Jakarta Selatan guna penyelidikan lebih lanjut. Salam semuanya, ini viral lagi di media sosial tentang seorang guru ngaji yang justru melakukan tindakan tak senonoh kepada para santri. Katanya kan ada 10. Nah, tentu ini suatu hal yang memang tidak dibenarkan dan wajib menerima hukum. Bahkan kalau orang Kristen pun melakukan hal ini, pemimpin Kristen melakukan hal ini, pendeta dan lain sebagainya, ya wajib juga menerima hukuman lah. Karena beberapa waktu lalu ada juga yang bilang, ramai itu ya di Instagram kalau nggak salah, pendeta katanya ada kasusnya juga. Di komentar ini sepi karena orang Kristen. Ya kalau bagi saya enggak lah. Kalau memang walaupun dia orang Kristen ya wajib menerima hukuman gitu-gitu. Bahkan mereka kait-kaitkan gimana hukum Tuhan untuk dia. Saya bilang ya ada hukuman Tuhan untuk dia dan hukum juga di negeri ini menjadi juga secara Tuhan untuk menghukum orang itu. Jadi untuk hal ini bukan hanya juga orang yang beragama lainnya dihukum, tapi orang Kristen juga. Jadi saya rasa melakukan pelecehan, melakukan tindakan seperti ini, semua orang wajib dihukum kalau melakukannya. Mari kita menonton video-videonya, kita menonton dulu dari videonya maksudnya tentang cerita dari anak-anak yang menjadi korban. Mari kita tonton ya. Maaf ya Bunda. Ustaz nyuruh aku megang titipnya Ustaz. Hah? Iya dari kemarin. Ya Bunda. Udah sering Tante. Tiap hari. Nggak tahu ibu kelakuannya bu. Ya jangan gitu ya, jangan gitu ya. Jangan gitu, jangan gitu. Jadi kena masalah lagi. Jadi kena apa? Iya. Sabar Pak, sabar. Ini fitnah Bi. Enggak fitnah. Udah ngakuin, udah ngaku semuanya Pak Ustaz. Maaf ya Bu, ini bukannya fitnah lagi Bu. Bilangnya fitnah. Oh jangan. Udah di. Ada keluar. Ya teman-teman, kalian mendengar sendiri tadi kan dari anak-anak itu. Dan bagaimana tanggapan dari berbagai banyak orang dan juga media. Mari kita tonton video-video tanggapan mereka tentang hal ini. Kali ini aku nggak akan membahas masalah tersebut, tapi aku akan berbagi pengalaman soal guru cabul. Kejadiannya yaitu waktu tahun 2001 saat aku SD. Nah, waktu aku mau masuk SD itu ada kakak kelas yang cerita ke aku, nanti hati-hati ya, ada pak guru ini, dia itu sukanya megang-megang. Kalau dia mau deket-deket, kamu alasan aja kayak menghindar gitu. Dan kalau ditanya, bilang aja udah paham pelajarannya, kayak gitu. Singkat cerita, aku masuk sekolah dan diajari oleh pak guru itu. Itu kejadiannya bukan di aku. Jadi satu kelasku itu ada cewek yang paling cantik. Nah, pak guru itu mendekati si temanku yang cantik itu. Modusnya itu pura-pura tanya, gimana, udah paham belum? Sini, bapak ajarin. Terus duduk dijejerin gitu. Tangan pak gurunya yang satu di atas meja, yang satu itu grepe-grepe. Waktu itu aku lihatnya dia grepe bagian bawah. Waktu itu kita sebagai murid SD nggak tahu kayak gitu kita harus gimana. Ya tahu itu perbuatan nggak benar, tapi kita nggak berani minta tolong dan nggak berani bicara apapun. Nah temanku digituin juga diem aja, ya namanya juga masih anak SD kelas 1. Aku nggak tahu temanku itu ngadu ke orang tuanya atau enggak. Tapi di daerah waktu itu membahas hal-hal kayak gitu tuh kayak hal yang tabu gitu loh.
Pesanku ya buat kita para orang tua, ayo kita lindungi anak-anak kita. Mudah-mudahan kasus kayak gini tuh udah nggak ada lagi. Tapi kenyataannya predator di luar sana itu masih banyak. Dunia itu makin mengerikan ya. Ada aja gebrakannya tuh. Oh no, baik kayak hal-hal yang di luar ekspektasi gitu loh. Sekarang gini, itu orang tua itu nitipin anaknya ke tempat ibadah buat belajar agama, buat belajar ngaji. Tapi sama si gurunya, sama si pak ustadznya, malah disuruh itu anak megang alat kelaminnya. Suruh megang alat kelaminnya si pak guru. Piye gitu loh. Kayak orang tua tuh nitipin anaknya tuh buat belajar ngaji, bukan buat belajar megang alat kelamin gurunya. Sakit gitu loh. Terus apakah si Pak Ustadz ini tuh termasuk dalam pedofilia? Ya bisa, karena beliau ini menikmati atau memang ada fantasi seksual yang mana sama anak di bawah umur gitu loh, sama orang di bawah umur ya kan. Itu masih anak-anak kan, itu masih sekitar 9-12 tahun, masih kategori anak loh, bukan remaja lagi gitu loh. Ya pedofilia bisa. Ataukah memang Pak Ustadz itu memang mau dipegang aja, tapi karena ada kesempatannya sama anak-anak, ya udah mau nggak mau yang penting dipegang sama wanita. Kebetulan anak-anak yang mana kebetulan murid-murid itu tuh kan pasti harus nurut ya sama guru. Kayak misalnya, ayo kamu pegang ya alat kelaminku. Kalau kamu nggak pegang alat kelaminku, nanti nggak tak ajarin ngaji. Ya mau nggak mau anak-anaknya nurut kan, namanya aja diajarin sama gurunya gitu loh. Dan itu tuh nggak cuman dikit loh anaknya, itu tuh banyak. Terus itu anak suruh megangin satu-satu gitu. Aduh, parah. Dan untuk semua orang tua kalau misalnya ngasih tempat anak lesnya, hati-hati. Mau itu belajar apapun, belajar dari pelajaran, belajar agama, hati-hati semuanya. Setidaknya kenali betul ya guru-gurunya. Kadang aja yang kenal aja masih bisa macam-macam loh. Kenali betul, jangan sampai itu guru cuman seorang, ada pengawasnya. Kalau misalnya di lembaga gitu tuh ada pengawasnya kan ya harusnya. Cuman kan ini namanya les ngaji kan mungkin cuma sendirian, jadi banyak kesempatan gitu ya. Jadi tetap hati-hati kalau ngajarin anaknya les, maksudnya menempatkan anak-anaknya les ya. Ngaji di Jakarta Selatan ini mencapai 10 santri perempuan. Ahmad Fadilah merupakan guru ngaji berusia 54 tahun yang sering khotib di masjid. Tanggal 28 Juni 2025, ia ditangkap karena telah melakukan pencabulan terhadap 10 santri perempuan di bawah umur. Aksi bejatnya ini bahkan sudah dilakukannya sejak tahun 2021. Pelaku menggunakan modus mengajarkan hadas, mengundang korban ke ruang tamu dan melakukan aksi biadabnya itu. Kejahatannya terungkap saat 2 korban berani melaporkannya dan polisi pun langsung menangkap pelaku. Pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang guru ngaji yang terjadi di Jakarta Selatan ini menarik perhatian publik atau menyita perhatian publik sekaligus memancing amarah publik. Seperti apa sih aturan hukum atau jerat pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku pencabulan anak? Simak penjelasan berikut. Definisi anak dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di sana disebutkan bahwa anak berarti seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan. Mengacu pada ketentuan pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak, di sana disebutkan bahwa memang pada dasarnya itu setiap orang itu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Lalu seperti apa sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak?
Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Di sana disebutkan bahwa siapapun yang melanggar ketentuan pada pasal 76E itu dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda 5 miliar rupiah. Lalu jika kita kaitkan ke dalam kasus yang beredar itu, di mana di sana disebutkan bahwa pelaku perbuatan cabul tersebut itu merupakan seorang guru ngaji yang bisa dikategorikan sebagai pendidik itu, maka mengacu pada ketentuan pasal 82 ayat 2 terhadap si pelaku itu, pidananya itu ditambah sepertiga dari ancaman pidana pada pasal 82 ayat 1 tadi. Lebih lanjut, dalam kasus juga kan diketahui bahwa korbannya itu lebih dari 1 orang, yakni 10 orang. Maka pidananya itu ditambah lagi sepertiga dari ancaman pidana pada pasal 82 ayat 1. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 82 ayat 4. Selain itu perlu kita ketahui bahwa dalam hal pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa terdapat pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada si pelaku perbuatan cabul tersebut, yaitu pengumuman identitas pelaku, tindakan rehabilitas, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 82 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Perlindungan Anak. Lebih lanjut perlu kita ketahui bahwa perbuatan cabul itu merupakan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga tidak dapat dilakukan penyelesaian secara damai atau berdasarkan restoratif justice. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di sana disebutkan terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan kecuali pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut itu anak. Nah, dalam kasus ini kan dapat kita ketahui bahwa pelakunya itu tidak lagi masuk ke dalam kategori anak, melainkan sudah masuk ke dalam kategori orang dewasa, sehingga terhadap kasus ini tidak boleh atau tidak dapat dilakukan penyelesaian dengan cara restoratif justice. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Seorang guru ngaji asal Tebet, Jakarta Selatan digeruduk oleh warga karena diduga melecehkan 10 muridnya yang masih di bawah umur. Dan pelecehan yang dilakukan oleh guru ngaji ini dimulai dari tahun 2021. Dan kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur ini terungkap karena salah satu dari muridnya itu berani mengungkap pelecehan yang dilakukan oleh gurunya sendiri. Dan guru ngaji ini sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Seharusnya orang-orang seperti guru ini yang digeruduk karena selalu membawa nama agama buat melakukan maksiat, bukannya malah menggeruduk agama lain yang sedang beribadah. Bisa sih guru ngaji cabuli muridnya? Di Tebet, guru ngaji AF 54 tahun ditangkap gara-gara cabuli 10 muridnya yang masih 9-12 tahun sejak 2021. Modusnya sih ngajarin hadas sambil nunjukin kemaluannya. Terus ancam dan sogok biar korbannya bungkam. Dalam video viral juga ada anak yang ngaku diminta pegang kelamin AF. Setelah pelecehan, korban sering gampang meledak marah, susah tidur, atau malah mimpi buruk tiap malam. Mereka bisa terus merasa was-was, malu parah, bahkan menarik diri dari teman. Kalau dibiarin, trauma ini bisa jadi PTSD, ingatan menghantui terus, dan gak jarang pikiran bunuh diri muncul. Nah, menurut psikolog anak UI, Seni B. Hermawan, anak korban kekerasan biasanya jadi sangat sensitif, gampang nangis, dan susah percaya sama orang baru, apalagi orang dewasa. Trauma ini gak langsung hilang. Solusinya, ajak mereka main kegiatan yang disukai, ditemani orang dewasa, perlahan kenalkan ke teman dan lingkungan baru. Jadi, penting banget kita dengerin mereka dan ajak cari bantuan profesional. Kalau masuk penjara, si guru bakal jadi apa ya di dalam? Benar-benar speechless deh rasanya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi. Mirisnya, ini kembali dilakukan oleh seorang guru ngaji kepada santrinya. Kali ini terjadi di Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Pelakunya adalah seorang guru mengaji bernama Ahmad Fadilah alias AF. Kasus ini terungkap setelah 2 anak perempuan berusia 10 dan 12 tahun menceritakan kejadian tidak pantas kepada orang tua mereka. Keduanya mengaku dilecehkan saat sedang mengaji di rumah pelaku. Orang tua mereka langsung melaporkan kejadian ini ke polisi pada 26 Juni 2025. Polisi bergerak cepat dan menangkap pelaku pada 28 Juni 2025 di rumahnya. Ternyata, aksi bejat ini sudah dilakukan AF sejak tahun 2021. Sampai sekarang, sudah ada 10 anak yang melapor menjadi korban. Seluruh korban adalah anak-anak perempuan. Polisi menduga masih ada korban lain yang belum berani bicara karena takut atau malu.
Modus pelaku tergolong licik dan bejat. Ia berpura-pura mengajarkan materi fikih tentang hadas laki-laki dan perempuan atau bersuci. Ia menyuruh murid laki-laki pulang lebih dulu dan meminta murid perempuan mengajinya belakangan. Disinilah AF melancarkan aksi bejatnya. Ia menyuruh korban memegang alat kelaminnya. Bahkan ada korban yang disuruh melihat kemaluannya. Kalau si korban menolak, ia diancam dan dipukul. Setelah melakukan pencabulan itu, AF lalu ngasih uang 10.000 sampai 25.000 rupiah agar korban tetap diam. Aksi ini dilakukan AF berulang kali dan terhadap korban yang berbeda-beda. Dalam video penggerebekan oleh warga, istri pelaku tampak syok dan tidak percaya bahwa suaminya bisa melakukan tindakan seperti itu. Saat ini AF sudah diamankan pihak kepolisian. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman penjara sampai 15 tahun. Ia juga bisa dikenakan denda maksimal sebesar 5 miliar rupiah. Pelaku berdalih bahwa ia sedang khilaf. Polisi juga masih menyelidiki apakah ada korban lain yang belum melapor. Kasus seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya di Ciledug, Tangerang, seorang guru ngaji bernama Wahyudin juga ditangkap. Ia diduga mencabuli 20 murid laki-laki, sebagian besar masih anak-anak. Ada juga pendeta bernama Daniel Ki Bagus Heriono di Blitar, Jawa Timur. Dia mencabuli 4 anak sopirnya sendiri yang masih di bawah umur. Dan banyak lagi kasus-kasus lainnya. Kasus-kasus ini menjadi peringatan penting bagi semua orang tua. Pertama, jangan langsung percaya hanya karena seseorang terlihat alim atau dihormati. Kedua, tetap waspada pada siapapun saat menyangkut keselamatan anak. Ketiga, selalu awasi anak walaupun mereka sedang belajar di tempat yang dianggap aman. Karena kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang yang tampak baik. Ajari juga anak untuk memahami bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain. Beritahu anak bahwa mereka boleh menolak, bahkan kepada guru atau orang dewasa lainnya. Pelaku seperti Ahmad Fadilah adalah contoh nyata predator yang memakai kedok agama untuk menutupi kejahatan seksualnya. Kita harus sadar, pelaku kekerasan bisa berasal dari siapa saja, tak peduli status atau penampilannya. Semoga pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Yuk kita jaga dan lindungi anak-anak dari para predator. Mahasiswi di Karawang jadi korban icikiwir. Seorang guru ngaji dinikahi 1 hari lalu diceraikan. Astagfirullahaladzim, becait. Seorang guru ngaji mengicikiwir orang. Ya Allah, di mana akhlakmu, Pak? Hah? Jadi ceritanya, gadis 19 tahun ini juga berkerabat dekat dengan pelaku. Jadi si korban ini berada di rumah neneknya, terus pelaku datang, terus salaman, habis salaman katanya nggak sadar langsung masuk kamar diicikwir, wah, ketahuan sama neneknya, langsung teriak-teriak, tolong ada icikwir, langsung warga datang menggerebek dan pelaku guru ngaji ini dibawa ke Polsek Majalaya. Setelah sampai di Polsek, Pak polisinya malah nyuruh damai coba. Terus si gadis 19 tahun ini mendapatkan tekanan. Katanya hal ini tidak boleh tersebar luas karena ini aib desa. Jadi kalian harus nikah. Nikahlah mereka. Ya, karena dapat tekanan gitu. Nikah, besoknya diceraikan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Si gadis ini gak berhenti begitu saja. Dia tetap mencari keadilan. Dia datang ke kampus melapor tapi ditolak. Terus melapor ke polisi juga katanya, ini kan kasus biasa. Karena suka sama suka, katanya bukan icikiwir paksa. Ya Allah, kasihan ya Allah anak gadis ini, ya Allah. Terus lagi, anak gadis ini mendapatkan ancaman, mendapatkan teror sampai rumahnya selalu dilempari batu. Karena apa? Karena dianggap anak gadis ini mencemarkan nama baik guru ngaji tersebut. Loh, mencemarkan gimana? Guru ngaji tersebut yang mengicikiwir anak gadis itu. Ya Allah, kok playing victim ya? Astagfirullahaladzim, bajigur kau. Dan lebih parahnya lagi, pelaku yang oknum guru ngaji itu sekarang masih bebas berkeliaran, nggak ditangkap, enak aja tuh. Orang besar nih kayak guru ngaji itu. Kasihanlah anak gadis ini menjadi korban, tapi pelakunya malah bebas berkeliaran. Waktu dilaporkan ke polisi ya katanya suka sama suka. Jadi nggak bisa ditangani oleh
PPA juga karena bukan anak-anak. Ya Allah, kok begini banget ya hukum ini ya Allah. Terus anak gadis ini mau lapor ke siapa? Lapor ke malaikat biar kalian dicabut sekalian nyawanya. Yuk viralkan, kasihan gadis ini biar pelakunya segera tertangkap. Baik teman-teman, bagaimana tanggapan kalian? Ya tentu ini sudah merupakan tindakan yang sangat bejat, dan bapak ini ya harusnya dia ketika diproses ya dia berhentilah. Jangan sampai dia kan udah umur juga gitu. Atau jangan-jangan dia puber kedua. Intinya tindakan ini harus dilanjuti dan juga memang harus melewati proses hukum. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Shalom.